Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Selama beberapa minggu ini kita sedang belajar karakter apa ya? Betul, karakter rajin. Apa yang dapat kita lakukan untuk menjadi anak yang rajin ya? Ada banyak, antara lain taat dan menentukan prioritas. Hari ini kita akan belajar tentang prioritas anak Tuhan. Nah, anak-anak, salah satu prioritas anak Tuhan adalah taat mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik ya. Setiap anak-anak mengikuti ibadah pagi SD Kristen 03 Ebenezer, jangan lupa meskipun mengikuti ibadahnya online, ya sudah mandi dan gosok gigi dong. Gunakan pakaian yang rapi dan bersih. Jangan pakai baju tidur ya. Siapkan tempat yang nyaman dan tenang untuk mengikuti ibadah. Hadir tepat waktu dan selalu menyediakan Alkitab bagi yang memilikinya. Nah, anak-anak, juga kita harus bersikap sopan ketika mengikuti ibadah. Jangan membuka WA, membuka Twitter. Jangan sambil tidur-tiduran atau sambil makan, apalagi sambil berada di kamar mandi. Nah, anak-anak, persiapkan hati dan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengikuti ibadah. Sekarang saat teduh bagi anak-anak sejenak. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita menyatukan hati. Kita menghadap Tuhan di dalam doa. Duduk yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu untuk bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesehatan, sukacita, dan ketika kami mengikuti proses belajar mengajar yang boleh kami alami. Tuhan Yesus, pagi ini kami akan belajar firman-Mu agar kami menjadi anak yang rajin, taat, dan mampu menentukan prioritas sebagai anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami menolong kami untuk menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat yang ke-8. Bagi anak-anak yang sudah menyiapkan Alkitab, anak-anak dibuka ya, terus kita akan membacanya bersama-sama. Nah, anak-anak, kita membaca firman Tuhan bersama-sama mulai dari alamatnya. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, bersama-sama kita menyanyi terlebih dahulu ya, Jalan serta Yesus. Anak-anak, ayo kita bangkit berdiri dan ikut gerakannya. Setiap ada kata jalan, kita berbalik arah. Oke, siap? Ya. Dalam duka
Ketika ibu mengajak anak-anak untuk bernyanyi dengan gerakan, ayo jujur, siapa yang ikut bergerak? Mengapa kalian mau ikut jalan? Ya betul, karena senang bisa jalan-jalan, bisa bergerak. Betul, karena taat, mau mengikuti apa yang ibu katakan. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa tidak mau bergerak nih anak-anak yang tadi diam saja? Wah, mungkin kalian akan menjawab ya, jujur ya bu, males. Kan ibu tidak bisa lihat saya kalau saya diam saja. Tapi ada juga yang jawab, saya mau ikut berjalan kalau tujuannya jelas. Ya sama kan ya halnya anak-anak selama pandemi COVID-19 ini, karena mau menjaga mobilitas, anak-anak hanya pergi keluar kalau perlu saja. Pas mama dan papa mengajak pergi, anak-anak bertanya dulu, mau kemana? Mau keluar kota? Mau ke rumah kakek nenek? Mau ke toko? Mau kemana? Tempatnya enak atau tidak? Naik apa? Berapa lama perjalanan? Apa yang akan kita lakukan? Nah anak-anak, di dalam Alkitab, di dalam Kejadian 12 ayat 1-9, ada seorang bapak yang diperintahkan oleh Tuhan untuk berjalan, meninggalkan rumah ayahnya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan kota kelahirannya dan sanak saudaranya. Ada yang tahu siapa nama bapak tersebut? Ya betul, namanya Bapak Abram. Coba ya anak-anak bayangkan situasinya pada saat itu. Bapak Abram pada waktu itu usianya sudah 75 tahun. Siapa yang di sini punya opa yang umurnya sudah 75 tahun? Wah, anak-anak sudah tua ya. Dan dia harus pergi ke suatu tempat yang baru, yang belum ia ketahui seperti apa, subur atau gersang, belum tahu Bapak Abraham. Ketika disuruh pergi oleh Tuhan, Bapak Abram tidak hanya mendengar perintah Tuhan, Bapak Abram taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Tetangganya bertanya, "Mau kemana Bapak Abram?" "Tidak tahu," jawabnya. "Loh, kok tidak tahu? Masa Bapak disuruh pergi tapi tidak tahu tujuannya? Apa Bapak tidak takut tersesat?" "Tidak, karena Tuhan yang akan menunjukkannya nanti." Nah, lalu dari tempat itu anak-anak mereka berjalan. Hebat ya anak-anak, Bapak Abram itu tidak takut. Mengapa? Karena Bapak Abram percaya Tuhan yang memanggilnya untuk pergi meninggalkan rumahnya, Tuhan juga yang akan menunjukkan tujuannya. Bapak Abram percaya Tuhan akan menuntunnya dalam perjalanan. Anak-anak, Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang taat dan mau mendengarkan suara Tuhan. Tuhan mau memakai mereka menjadi alatnya. Ketika Bapak Abram taat dan mendengarkan suara Tuhan, Tuhan menjanjikan bahwa Ia akan menjadikan keturunan Bapak Abram menjadi bangsa yang sangat besar. Tuhan akan memberkati Bapak Abram. Tuhan akan membuat nama Bapak Abram terkenal dan Bapak Abram akan menjadi berkat. Nah, seperti itu anak-anak, Allah berjanji kepada Bapak Abram. Allah berkata kepada Bapak Abram, "Pergilah dari negerimu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar
dan memberkati engkau serta membuat namamu besar. Anak-anak, itulah janji Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Abram tidak takut, juga tidak menunda-nunda. Bapak Abram langsung mengemasi barangnya, melangkah pergi dengan mengajak istrinya. Ada yang tahu siapa namanya istrinya Bapak Abram? Betul, Ibu Sarai. Dan Bapak Abram juga mengajak seorang keponakannya. Ada yang tahu siapa namanya? Betul, namanya Lot. Nah anak-anak, mereka terus berjalan dalam rombongan yang besar bersama dengan ternak dan hamba-hambanya. Tuhan memimpin mereka sampai di suatu daerah pegunungan di sebelah timur Betel. Bapak Abram, Ibu Sarai dengan Lot memasang kemah, mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Lalu anak-anak, dari tempat itu mereka berjalan lagi makin jauh ke tanah yang bernama tanah Negeb. Tuhan selalu menuntun mereka, menunjukkan arah, melindungi mereka. Itulah yang diperbuat oleh Tuhan pada orang-orang yang mau taat kepadanya. Anak-anak, sebenarnya loh, Bapak Abram bisa saja memilih untuk tidak taat pada perintah Tuhan. Bisa saja Bapak Abram mengatakan yang bermacam-macam alasan untuk tidak pergi dari negerinya. Tetapi Bapak Abram memilih untuk taat. Bapak Abram telah menentukan prioritasnya. Nah, Ibu mau tanya nih, apa sih arti kata prioritas? Ya, betul. Prioritas adalah pilihan yang didahulukan karena lebih penting dari yang lain. Jadi biasanya setiap bangun tidur, Ibu menentukan prioritas. Hari ini apa yang mau dikerjakan? 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan anak-anak. Misalnya nih, anak-anak akan mendahulukan belajar, mengerjakan tugas karena itu lebih penting daripada bermain dan menonton televisi. Nah, Bapak Abram memilih untuk mendahulukan perintah Tuhan. Walaupun tadi anak-anak kita sudah belajar sulit. Inilah prioritas anak Tuhan. Dan Tuhan berkenan memberkati Bapak Abram. Begitu juga dengan anak-anak. Kalau anak-anak itu mau menjadi anak Tuhan, anak-anak harus bisa menentukan prioritas. Memilih yang penting, yaitu taat kepada firman Tuhan. Nah, jadi anak-anak, kalau firman Tuhan itu berbunyi, kasihilah sesamamu manusia, kasihilah musuhmu. Nah, walaupun anak-anak sebel banget sama orang itu, rasanya jengkel. Jangankan bertemu, cuman mendengar namanya saja hatinya sudah rasanya panas hati. Nah, tetapi anak-anak, sebagai anak Tuhan yang baik, yang mau menentukan prioritas, yang taat, anak-anak akan berusaha untuk belajar mengasihi teman itu. Jika firman Tuhan mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ya anak-anak, meskipun kita baru senang ngegame nih, senang bermain dengan tetangga, naik sepeda, lari-lari, tapi pada waktu orang tua kita bilang, hei ayo belajar dulu, buat PR, anak-anak pasti akan taat untuk melakukan perintah orang tua. Nah, di masa pandemi ini Tuhan juga menginginkan kita mematuhi prokes dengan baik. Maka anak-anak juga akan taat menggunakan masker dengan cara yang baik dan benar, rajin mencuci tangan, tanpa perlu diingatkan ibu dan bapak guru. Ketika anak-anak itu tiba
tiba di sekolah akan cuci tangan. Tanpa perlu diberitahu lagi, mau pulang cuci tangan dulu. Ketika di sekolah, anak-anak akan berusaha untuk menjaga jarak. Lah, anak-anak ini anak-anak yang hebat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita diingatkan bahwa prioritas anak Tuhan adalah memiliki. Prioritas anak Tuhan memilih yang baik dan benar di antara berbagai macam pilihan yang ada. Walaupun terkadang anak-anak terasa berat, namun percayalah, Tuhan pasti memampukan kita untuk memilih yang baik dan benar. Tuhan memberkati orang-orang yang mau menaatinya. Anak-anak, yuk kita menyatukan hati kita kembali, kita berdoa. Ingat, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh belajar dari Bapak Abraham yang dapat menentukan prioritas, memilih yang baik dan benar di antara berbagai macam pilihan yang ada. Tuhan Yesus, ajarkan kami bukan hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kami. Menjadi anak-anak yang mampu menentukan prioritas dengan belajar yang baik, taat kepada orang tua dan guru, mematuhi protokol kesehatan. Kiranya Tuhan juga memberkati persembahan yang akan kami berikan dengan tulus dan sukacita. Kami akan melanjutkan pelajaran kami pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami agar menjadi anak yang taat dan dapat menentukan prioritas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, ingat ya, setiap kali kita ibadah, anak-anak memberikan persembahan, dikumpulkan sampai suatu saat ibu dan bapak guru memberitahu anak-anak untuk mengumpulkannya dan pasti akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Seperti ibu, setiap kali ibadah selalu mengumpulkan dan memasukkan persembahan. Anak-anak yang hebat dan taat pasti akan melakukannya. Nah, anak-anak, kita mau sama-sama mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan pujian T-A-A-T, taat. Bisa ya? Yang belum bisa kita belajar bersama-sama. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Nah, anak-anak, doa semua guru, anak-anak bertumbuh menjadi anak yang rajin, taat, dan mampu menentukan prioritas. Jangan lupa ya, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati anak-anak.